Halo semua, perkenalkan nama saya Sandy Pratama dengan 51C4200076 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu praktikum perkembangan hewan dengan judul sistem reproduksi pada hewan vertebrata, di mana mempunyai tujuan yaitu mahasiswa dapat mengetahui sistem-sistem reproduksi eksternal dan internal pada hewan vertebrata. Dan tentunya di sini saya menggunakan ikan nila sebagai bahan percobaan saya. Tentu saja kita langsung masuk ke pengamatan sistem reproduksi eksternal dan internal pada ikan nila. Sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk alat praktikum kita, yaitu ada pisau untuk membelah ikan nila tersebut, ada gunting, ada kapas, ada pinset untuk ngamatin, ada jarum pentul, dan juga ada talam sebagai alat tempat letaknya ikan nila tersebut. Langsung saja kita ke praktikumnya. Skidon. Oke, pada praktikum kali ini kita langsung saja masuk ke pembedahan dari ikan nila tersebut. Dan saya dapat melihat ikan nila yang saya amati ini, yaitu ikan nilanya sepertinya jantan, dimana mempunyai hanya satu lubang sebagai tempat berjalannya mungkin sperma yang hingga bertemunya telur ke ikan betina. Lalu saja saya bedah ikan tersebut agar kita dapat mengamati alat reproduksi pada ikan nila jenis kelamin jantan. Di sini saya menggunakan gunting untuk membelah bagian tengah atau bagian perut pada ikan nila, dan di sini saya mulai membedah secara perlahan agar tidak ada bagian alat reproduksinya yang rusak, dan secara hati-hati. Dan di sini kita dapat melihat bahwa sudah nampak organ-organ di dalam ikan nila tersebut. Tentu saja kita gunting secara perlahan lagi agar tidak terjadinya pecahnya empedu pada ikan nila yang mengakibatkan ikan nila tersebut kotor dan bau. Tentu saja kita bedah menggunakan gunting lagi hingga naik ke atas, karena kita perlu hati-hati dalam melihat ataupun menggunting bagian ikan nila tersebut, karena jika tidak hati-hati ataupun kita ceroboh bakal terkena alat reproduksinya ataupun terpotong alat reproduksi yang akan kita amati nanti, dan kita tidak bakal tahu untuk mengamatinya. Langsung saja nih, di sini lumayan keras karena ikan nila ini dagingnya sangat tebal. Nah teman-teman, setelah itu kita potong sirip dari ikan nila tersebut agar mempermudah kita untuk membelah bagian atasnya. Langsung saja kita bedah, karena bagian atasnya ini lumayan tebal nih teman-teman untuk daging dari ikan nila tersebut. Kita bedah secara perlahan agar tidak ada sistem reproduksi atau sistem organnya yang rusak, agar dapat kita mudah untuk mengamati sistem reproduksi pada ikan jantan nih teman-teman. Tentu saja kita bedah secara perlahan dan hati-hati, memang kelihatannya sulit karena itu adalah dagingnya sangat tebal. Oke, dapat kita amati bagian-bagian organ dari ikan nila teman-teman. Ini dapat kita lihat ada jantung, empedu, dan usus dari ikan nila jantan tersebut teman-teman. Ada hatinya nih teman-teman. Lalu saja kita pisahkan atau kita keluarkan bagian-bagian organ dari sistem pencernaan ikan nila tersebut, karena kita akan hanya membutuhkan sistem reproduksi atau mengamati sistem reproduksi pada ikan nila tersebut. Setelah itu kita mencabutnya secara hati-hati atau secara perlahan-lahan, karena agar tidak memecahkan empedunya, karena jika empedunya pecah itu sangat bau dan sangat jorok tentunya teman-teman. Langsung saja setelah itu, inilah bagian-bagian dari sistem pencernaan ataupun sistem ekspresi dari ikannya tersebut yang sudah kita ambil nih teman-teman, dapat kita lihat. Setelah itu langsung saja kita masuk ke pengamatan pada bagian-bagian sistem reproduksi pada ikan nila. Di sini dapat kita lihat nih teman-teman, sudah nampak nih untuk fase difference-nya atau saluran spermanya nih, dimana saluran spermanya ini berfungsi untuk menyalurkan sperma pada kepada ikan nila betina nih teman-teman, untuk menghasilkan produk yang baru. Dan di sini ada testisnya teman-teman, dapat penyimpanan sperma dari ikan nila jantan tersebut nih, dimana akan disalurkan kepada
pas di peres atau saluran spermanya, lalu terus akan disalurkan kepada ikan betinanya saat melakukan perkawinan dan bisa menghasilkan telur yang banyak dan bisa menghasilkan keturunan baru nih dari ikan nilanya. Ini kita amati bersama teman-teman, dan bisa mungkin teman-teman juga mempraktekkan untuk penelitian atau pengamatan dari sistem reproduksi pada ikan nila maupun ikan-ikan lainnya teman-teman, agar teman-teman tahu nih untuk bagian-bagian reproduksi pada ikan nila jantan tersebut teman-teman. Baiklah, itulah hasil dari pengamatan saya dengan sistem reproduksi ikan nila jantan. Nah, selanjutnya saya akan mengamati punya teman saya yaitu Octaviania Sianipar. Kebetulan ikan nila yang dia dapat adalah ikan nila betina, di mana saya akan mengamati punya Octa tersebut sistem reproduksi atau bagian-bagian reproduksi pada ikan nila jenis kelamin betina. Nah, dapat sudah kita lihat dari sini. Di sini ikan nilanya lagi saat bertelur, di mana ada dua plasma telurnya dan begitu banyak telur pada ikan nila tersebut. Nah, dan kita amatin namanya apa? Ini sudah. Ini telurnya ini adalah ini kelenjarnya, ini adalah ini dapat kita lihat di sini. Nah, eksternalnya ini adalah lubang vaginanya, lubang telurnya. Oke.